Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Me Times bersama Bang Gondong di sini. Lagi dan lagi, again and again, Xiaomi baru aja ngerilis lini produk TWS terbarunya, yaitu Redmi Buds 4 Pro. Redmi Buds 4 Pro ini adalah lini teratas dari TWS Xiaomi yang resmi masuk ke Indonesia. Meskipun masih ada sih Xiaomi Buds 4 Pro, cuman dia belum masuk Indonesia. Semoga aja dia cepat masuk ke Indonesia dan biar bisa cepat nyobain gitu, dan kalian bisa tahu seperti apa sih gambaran produknya. Nah, untuk produk-produk yang kita review di channel ini, kalian tuh bisa dapetin di online store kita, yaitu online store-nya Me Times. Di situ kita nggak cuma menjual TWS aja, masih banyak juga ini produk lainnya dari Xiaomi atau brand-brand turunannya seperti Mijia, Xiaomi, Amazfit, Hilo, dan masih banyak lagi. Langsung aja kunjungin tokonya, untuk linknya udah gue sediain di link deskripsi di bawah ini ya. Oke, dan mana sih barang TWS-nya? Ini dia, di depan gue udah ada barangnya, Redmi Buds 4 Pro. Oke, untuk desainnya ini dia sedikit sama brand sebelah itu si Apple Kerouac ya, yang warna putih itu. Dan di depannya sini dia ada indikator lampu berwarna putih untuk menandakan bahwa TWS ini sedang terbuka ya casingnya. Nah, untuk di bagian bawahnya ini dia tuh ada USB Type-C untuk pengecasan dan juga tombol function yang bisa kalian gunain ketika kalian mau connect ke device yang baru gitu. Oh ya, yang gue notice banget dari TWS ini itu adalah ketika kalian buka si TWS ini, si tutupnya ini kayak nggak ragu-ragu gitu loh untuk dalam posisi terbuka. Jadi ketika kalian buka, dia tuh nggak berusaha kayak pengen nutup-nutup lagi gitu. Jadi terlihat kokoh gitu. Ketika kalian mau ngambil TWS-nya, dia nggak akan berusaha nutup dan ngeganggu ketika kalian mau nyopotin gitu. Jadi enak aja nyopotinnya. Dan dari sisi magnetnya juga dia kuat banget ya. Jadi ketika kalian buka terus kalian berusaha ke bawah ini gue kayak tuh. Malah rambut gue yang jatuh gitu. Ini bahkan nggak jatuh TWS saking kuatnya magnetnya. Ini gue cukup kencang banget loh. Terus juga untuk bentuknya ini dia sedikit mirip sama si Apple Kerouac itu dari bentuk untuk fit ke kupingnya, dan juga di sini seperti ada aksen garis lurus yang seolah-olah bisa pakai next to follow, tapi sebenarnya dia cuma bisa touch control aja. Dan untuk warnanya dia itu tersedia untuk dua pilihan warna. Yang pertama ada warna hitam seperti ini dan juga ada warna putihnya. Nah, tapi untuk gue yang pemakaian sedikit barbar ya, sering lempar sana lempar sini, mungkin gue lebih cocok pakai yang warna hitam karena dia lebih nggak mudah kotor gitu. Kalau ada noda pun nggak terlalu kelihatan. Nah, dan untuk mikrofon ini dia tuh punya 3 mikrofon sekaligus. Yang pertama di bagian bawah dia itu ada mikrofon untuk telepon, sedangkan untuk yang bagian atas ini itu berfungsi untuk anti noise cancellingnya. Dan untuk yang di dalam sini ada satu mikrofon lagi, dia tuh berfungsi untuk mode transparency mode ya. Jadi bikin kalian nggak budek ketika menggunakan headsetnya. Nah, nanti untuk spek lengkapnya gue akan jelasin di bagian selanjutnya. Nah, di dalam paket pembelian sendiri kalian tuh dapetin satu kabel USB Type-C, terus juga ada warranty card dan juga user manual, dan ada ear tips cadangan untuk ukuran small dan large. Nah, untuk medium ini dia udah terpasang di TWS-nya. Jadi buat kalian yang punya kupingnya seperti toa atau misalkan seperti kuping tikus atau kuping semut, kan bisa sesuaiin tuh. Atau ada yang beda mungkin, yang satu large yang satu small gitu, nggak tahu kan, kita kebutuhan manusia beda-beda. Kalian bisa sesuaiin aja sesuai dengan ukuran kuping kalian. Untuk spesifikasinya, Redmi Buds 4 Pro ini sudah mendukung high-res audio wireless yang artinya memiliki kodek LDAC hingga 990 kbps. Terus untuk driver sendiri, dia itu udah menggunakan dual driver dengan konfigurasi 10 mm untuk frekuensi rendahnya dan 6 mm untuk frekuensi tingginya. Terdapat anti noise cancelling yang dapat meredam kebisingan hingga 43 desibel yang dapat diatur tingkat perdamaian hingga 3 level. Terus Bluetooth-nya dia udah 5.3, udah bisa dual device untuk konektivitasnya. Dan baterainya punya total daya hingga 36 jam dengan 9 jam penggunaan TWS-nya. Nah, untuk bentuk dari TWS-nya ini, dia udah cocok banget sama tipe kuping gue yang nggak terlalu besar dan ukuran ear tips-nya di medium ya. Jadi ketika gue pakai tuh nggak ada kerasa ngeganjel ataupun kayak nggak nyaman dipakainya gitu. Jadi ketika gue gerak-gerakin kepala gue juga, dia kayak enak banget gitu. Buat kalian yang suka main drum dan juga headbang, dengerin musik Dead Squad, ini cocok banget. Nah, untuk cara connect-nya ini gampang banget. Kalian tinggal buka aja si TWS-nya, nanti akan muncul menu pop-up, terus kalian tinggal pencet hubungkan. Nah, menghubungkan seperti ini. Udah, cuma gitu doang itu, kalian pencet selesai. Nah, terus untuk kalian atur fitur-fiturnya, kalian bisa gunakan aplikasi Xiaomi Earbuds ya, yang kalian bisa download di Play Store. Nah, terus di sini ada menu transparansi yang punya 2 level ya. Di sini ada level pertama itu reguler, jadi tingkat transparansi itu nggak terlalu jelas kedengaran suara sekelilingnya. Untuk yang level tingkatan suara ini dia itu lebih luas lagi untuk menangkap suara dari luarnya. Terus untuk mode peredam kebisingan atau anti noise cancelling dia itu ada di 3 level gitu. Jadi untuk tingkat peredamannya gitu. Di sini untuk yang wibu atau introvert, jadi bener-bener kedap banget. Di sini untuk ada mode-mode jaksel
mental illness ya. Terus di sini ada menu ringan gitu. Jadi cuma asal meredam kebisingan aja ya, nggak terlalu benar-benar kedap seperti dalam studio gitu. Terus untuk gestur-gesturnya di sini kalian bisa atur juga, misalkan untuk ketuk 2 kali itu bisa untuk putar atau misalkan next song. Terus misalkan untuk earphone kiri kalian setting untuk next song, untuk earphone kanan kalian untuk previous gitu. Terus 3 tap untuk ini buat naikin turun volume gitu. Terus tekan lama untuk ngubah mode bisingnya atau mode anti noise cancellingnya. Dan untuk di setelan tambahan di sini juga ada fitur yang udah umum banget di TWS, itu deteksi in ear. Jadi ketika kalian copot si musiknya itu akan berhenti memutar gitu. Sedangkan kalau kalian pasang lagi dia akan lanjut untuk ngeplay musiknya lagi gitu. Terus di sini juga ada fitur untuk nguji pas atau enggaknya si TWS di kuping kalian. Nanti kalian bakalan tahu gitu earpiece mana yang cocok di kuping kalian untuk ukuran kupingnya gitu. Small, medium atau large. Karena dia udah mendukung Bluetooth 5.3, dia udah bisa koneksi dengan dual device. Misalkan kalian punya device Android dan juga iPhone, kalian nggak perlu ribet-ribet lagi gitu buat konektivitas manual dari awal lagi. Jadi tinggal kalian buka, udah auto connect dua-duanya. Nah di sini ada settingan untuk efek audio ya. Efek audio di sini kalian bisa atur gitu. Kan lebih condong pengen dengerin treble-nya, bass atau vokal gitu. Tapi di sini juga ada menu seimbang buat nyimbangin gitu ketiga mode tersebut. Terus juga di sini ada suara imersif, itu jadi fitur ini tuh digunakan buat kalian yang sedang nonton film misalkan di Netflix. Kalian bakal mendapatkan feel nonton film yang lebih seru gitu seperti di bioskop. Jadi audio ini akan full mengelilingi kepala kalian seperti sinema gitu. Full gitu kerasanya audionya di kuping. Nah jadi untuk di aplikasinya fitur-fiturnya segitu ya. Jadi menurut gue ini udah banyak banget fitur-fiturnya yang bisa kalian cobain. Anti noise cancellingnya ada 3 mode, itu kayak fleksibel banget, bisa kalian atur-atur gitu menurut gue. Oke, cek 1 2 3 tes dicoba. Nah, berikut ini untuk kualitas dari mikrofonnya ya. Ini dalam studio juga lagi ada yang play musik, apakah suara musiknya masuk atau enggak? Atau kita coba deh. Koko coba lu mundur 5 langkah. Coba lu nyanyi. Cek balonku aja nikah. Nah, ada yang udah nyoba. Apakah jelas apa enggak kalau misalkan ada orang lain lagi teriak-teriak gitu? Nah, sekarang kita ngomongin kualitas audio dari si TWS-nya. Apakah lebih baik dari sebelumnya atau bahkan lebih buruk dari sebelumnya? Untuk penilaian ini gue kasih 3 kategori penilaian gitu antara vokal, treble, dan bassnya ya. Jadi gue bikin rating dari 1 sampai 5. 1 itu jelek banget, 5 itu bagus banget. Nah untuk tingkat vokalnya ini dia itu ada gue kasih poin 5. Jadi dia udah oke banget, vokalnya jelas banget untuk dengerin lagu. Sedangkan untuk treble-nya dia agak lebih dikit di poin 6 mungkin kalau gue bisa kasih gambaran ya. Sedangkan untuk bassnya dia ada di poin 4, jadi agak turun dikit. Mungkin ketika di setting-setting lagi treble-nya bisa diturunin dikit dan bassnya dinaikin dikit gitu 1 level. Jadi biar semuanya rata gitu 5-5-5. Tapi buat gue yang dengerin musik untuk kebutuhan misalkan di kereta atau misalnya dengerin gue sambil kerja, dengerin podcast, ini udah cukup, lebih dari cukup banget bahkan untuk menemani keseharian gue gitu. Noise cancelling ini gue rasa berguna banget buat kalian yang berperform gitu. Ketika kalian misalkan ngelihat orang tua kalian berantem gitu, kayak lempar piring, kalian bisa aktifin noise cancelling gitu. Jadi itu ya. Jadi ini cocok banget buat kalian yang broken home. Dan untuk produk ini dibanderol dengan harga 900 ribuan aja ya. Buat kalian yang mau bisa langsung cek link di bawah ini buat langsung menuju ke toko kita untuk kalian beli produk ini. Nah segitu aja impresi gue tentang Redmi Buds 4 Pro ini. Tapi karena momennya udah mau lebaran, gue juga di sini mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga THR kalian banyak ya, biar bisa ngeborong produk-produk di toko kita agar kita semakin kaya. Segitu aja. Ciao. Anjir.